Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadia dan teman saya Puspita Kamaria. Kami merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok ke-8 membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini yang diatur oleh ibu dosen tercinta kami yaitu pada pemaparan video ini, saya dan teman saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Dalam pelaksanaan pembelajaran sains anak usia dini terdapat dua aspek atau dua pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Itu yang pertama, ada pembelajaran yang terkait dengan pengenalan bumi dan jagat raya, dan yang kedua ada pembelajaran yang terkait dengan pengenalan biologi. Yang akan saya sampaikan yaitu tentang pembelajaran yang terkait dengan pengenalan bumi dan jagat raya. Pengenalan sains tentang bumi dan alam raya merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh anak usia dini. Karena apa? Karena bumi merupakan tempat di mana semua makhluk hidup itu tinggal di dalamnya, serta alam raya merupakan suatu kesatuan atau sistem yang perlu diketahui oleh setiap manusia yang mendiaminya. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari pembelajaran pengenalan bumi dan alam raya ini. Contoh hal kecilnya yaitu anak dapat lebih menambahkan wawasannya terkait alam raya dan bumi ini, serta menimbulkan rasa syukurnya terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman belajar dengan menyikapi bumi juga akan menuntun anak secara bertahap pada kesadaran kepada yang menciptakan bumi ini. Oleh sebab itu, memperkenalkan keberadaan bumi dan alam raya merupakan tindakan yang sangat bijaksana, sehingga anak sejak usia dini diarahkan pada cara-cara pemahaman yang benar dan ilmiah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, dalam pembelajaran sains yang terkait dengan pengenalan alam bumi dan alam raya itu ada beberapa bagian apa saja yang harus kita kembangkan dalam pembelajaran sains yang terkait dengan pengenalan bumi dan alam raya ini. Yaitu yang pertama, ada konsep dasar bumi dan jagat raya. Secara sederhana, bumi disebut sebagai dunia tempat manusia hidup atau merupakan salah satu planet ketiga dari matahari. Sedangkan jagat raya secara sederhana didefinisikan sebagai segala yang terdapat di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang-bintang, dan sistem tata surya lainnya. Jadi dapat disimpulkan, jagat raya adalah lingkungan kehidupan seluruh atau semesta alam. Dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik serta kematangan dan kesiapan anak usia dini, maka ada beberapa konsep dasar dan pengungkapan tentang bumi dan jagat raya yang dapat diberikan kepada anak usia dini. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menjelaskan atau mengenalkan kepada anak itu tentang usia bumi yang sudah jutaan tahun lamanya, serta tentang struktur bumi terdiri dari berbagai batuan dan mineral. Yang selanjutnya itu apa sih akibat pengaruh perubahan fisik? Maka bumi ditemukan sebagai ragam bentuk batuan dan sedimen. Yang selanjutnya, hasil studi terhadap fosil yang ditemukan pada batuan dapat menggambarkan kehidupan ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Bahkan banyak tumbuhan dan binatang masa lalu yang telah punah dapat terungkap melalui fosil. Serta kita dapat mengenalkan apa saja cuaca yang terdapat di negeri kita ini sendiri, serta bagaimana sistem tata surya yang meliputi apa saja itu macam-macam sistem tata surya seperti matahari, bintang-bintang, dan 9 planet yang berada di dalamnya. Serta dapat mengenalkan kepada anak tentang sumber-sumber alami di planet kita yang bersifat terbatas dan manusia perlu mengendalikan agar tidak membawa malapetaka. Serta mengenalkan kepada anak tentang tanggung jawab kita untuk menjaga kualitas air, udara, dan tanah, agar udara, air, tanah itu dapat dilestarikan untuk lebih lanjut jangka panjangnya, sehingga dapat dinikmati oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Selain itu, yang kedua, ada keterampilan proses yang dituntut atau dikembangkan dalam pembelajaran yang terkait dengan pengembangan bumi dan jagat raya, yaitu dalam pembelajaran sains terkait dengan bumi dan jagat raya, anak perlu diberi banyak kesempatan sebagai dasar mengembangkan keterampilan proses bersains. Sejumlah keterampilan proses yang perlu dikuasai dan ditargetkan dalam konteks penguasaan topik dengan tema bumi dan jagat raya, yaitu diantaranya seperti keterampilan mengamati. Contohnya, mengidentifikasi berbagai jenis batuan dan mineral berdasarkan warna, bentuk, dan kepadatannya. Yang kedua, mengenali sejumlah nama fenomena cuaca yang ada seperti petir, angin topan, dan angin ribut. Yang ketiga, mengensli dan bagian sistem tata surya seperti mengenali seperti mengenali bumi, matahari, bulan, dan bintang. Contohnya, bumi itu berbentuk apa ya? Kita mengenali terlebih dahulu, dan matahari, serta kita dapat menanyakan atau mengenalkan kepada anak kalau matahari itu adanya di siang hari, dan kalau untuk bulan dan bintang biasanya akan ada di malam hari. Serta mengenali kepada anak bagaimana kualitas perubahan dan perbedaan udara dari tempat-tempat yang berbeda yang dialami oleh masyarakat, seperti ada udara panas, ada udara dingin di suatu permukaan, udara dingin di pegunungan, atau serta udara panas di dekat pesisir, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada keterampilan mengelompokkan, seperti mengelompokkan berbagai batu-batuan yang diperoleh oleh anak di sekitar lingkungan sekolah. Contohnya, kita dapat melakukan kegiatan ini di luar sekolah atau di outdoor. Kita bisa menyuruh anak untuk mengambil beberapa batu kerikil yang ada di halaman sekolah. Pasti anak itu ada yang mengambil batu yang sedang, ada yang mengambil batu yang kecil. Nah, kita dapat mengelompokkan
menyuruh anak untuk mengelompokkan dengan berbagai bentuk dan warna yang ada di sekitar sekolah, serta dapat mengelompokkan juga kepada anak berbagai variasi bentuk awan berdasarkan beberapa kategori yang diamati oleh anak. Misalnya dengan cara anak dibawa ke halaman sekolah untuk mengamati langit angkasa. Dan yang ketiga itu mengelompokkan beberapa contoh air dari sumber yang berbeda untuk diamati dan dibandingkan, misalnya air dalam kolam, air dalam selokan, air di kamar mandi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan penyebab pencemaran udara melalui 2 kategori, yaitu misalnya disebabkan secara alamiah dan disebabkan oleh manusia. Dan yang selanjutnya itu ada keterampilan mengkomunikasikan seperti menjelaskan perputaran bumi secara alamiah, menjelaskan variasi bentuk awan diobservasi selama 1 hari hingga 1 minggu, membuat peta, menjelaskan mengapa air dapat mengalir, keterampilan menggunakan angka, serta menghitung dengan jari beberapa batuan kecil, dan mengurutkan koleksi batuannya, serta menunjukkan 2 tempat yang memiliki musim yang sama atau temperatur yang sama. Dan yang keempat yaitu ada keterampilan menyimpulkan atau inferensi. Di antaranya yaitu anak mengamati beberapa lapisan tanah di beberapa tempat di sekitar lingkungan sekolah. Dan yang kedua, membuat perkiraan terkait tentang kegiatan halilintar pada siang hari yang panas akankah terjadi ataukah tidak terjadi. Dan yang ketiga, mengamati beberapa gambar bulan melalui yang ditampilkan atau ditampilkannya berupa foto, gambar, kemudian anak dapat memberi nama gambar tersebut, misalnya bulan sabit atau bulan purnama. Dan yang kelima ada keterampilan memprediksi, yaitu anak diajak memperkirakan atau menduga keadaan cuaca untuk esok hari atau pengamatan cuaca pada hari ini. Misalnya untuk hari Senin, anak diajak untuk keluar ke lingkungan sekolah dan melihat bagaimana cuaca pada hari Senin itu. Lalu untuk esok harinya kita tanyakan lagi bagaimana cuaca hari ini dan apakah teman-teman masih ingat bagaimana cuaca pada hari kemarin. Serta yang selanjutnya itu memperkirakan jatuhnya air. Apabila jatuhnya air ke atas tanah atau pasir, apakah air akan menciprat, atau kita bedakan antara jatuhnya air ke bawah, ke atas tanah atau pasir, dan ke atas nampan. Manakah air yang dapat menciprat atau manakah air yang tidak dapat menciprat apabila terjatuh di atas benda itu tersebut. Dan yang ketiga memperkenalkan waktu terbitnya atau tenggelamnya matahari pada esok hari berdasarkan pengamatan hari ini. Itu konsep dasar dari pembelajaran terkait tentang pembelajaran bumi dan jagat raya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup materi pembelajarannya, yaitu ada beberapa ruang lingkup atau materi yang dapat digunakan oleh pendidik dalam memperkenalkan pembelajaran sains terkait dengan pengenalan bumi dan jagat raya, yaitu yang pertama, tampilkanlah materi mulai dari yang paling konkret menuju yang abstrak. Materi yang akan dipelajari memiliki pengertian materi yang mudah dieksplorasi, dapat dijangkau oleh panca indera baik melalui visual maupun perabaan yang diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengenalan konsepnya. Dan yang selanjutnya, penyajian materi mulai dari yang sesederhana mungkin. Jangan yang langsung pendidik itu membuat materi tentang pengenalan bumi dan jagat raya ini untuk usia menengah ke atas, misalnya untuk usia bukan anak usia dini. Haruslah kita mulai dari materi yang sesederhana mungkin yang dapat dipahami oleh anak usia dini. Yang selanjutnya, kembangkan materi dari mulai yang dekat dengan anak menuju ke yang lebih jauh. Contohnya, untuk mengetahui materi secara lebih mendalam tentang berbagai jenis batuan, anak dapat dikenalkan lebih mendalam tentang berbagai jenis batu kerikil yang terdapat di halaman sekolah, atau anak dengan membawanya sendiri di rumah masing-masing. Setelah itu menuju pada bagian jenis batuan yang lebih luas dan beragam jenisnya. Dan yang terakhir ada strategi atau metode pembelajaran yang terkait dengan pengenalan bumi dan jagat raya, yaitu ada sejumlah strategi pengembangan pendidikan sains yang terkait dengan topik bumi dan jagat raya yang dapat difasilitasi serta diselenggarakan dengan berbagai cara, yaitu seperti pengembangan sudut area belajar fokusnya bumi dan jagat raya, yaitu dengan membuat atau mengadakan sudut area belajar dengan yang berkaitan dengan bumi dan jagat raya. Bahkan kajian yang ini disampaikan kepada anak, isi, kelengkapan, dan berbagai teknik pembuatan sudut belajar tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan sekolah serta kreativitas para guru dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada bisa membuat pembuatan bulletin board atau majalah dini di sekolah. Pembuatan bulletin ini dibuat dengan tema-tema yang dimunculkan yang dapat dikemas secara bervariasi, dan untuk waktu penayangannya dapat dilakukan dengan rentang waktu tertentu. Misalnya tema yang dipilih adalah udara, angin, dan penghematan air. Isi dari bulletin tersebut hendaklah tampilkan apa yang dihasilkan oleh anak, bukan yang dipilih atau dihasilkan oleh ibu gurunya ya, agar anak lebih tertarik untuk melihat hasil dari temannya atau hasil dari dirinya sendiri. Serta anak harus juga diberi kesempatan untuk mengisi bulletin tersebut agar anak semakin termotivasi dan semangat untuk mempelajari atau mengenal tentang pembelajaran bumi dan jagat raya tersebut. Mungkin itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari awal saya bicara dan sampai saat ini. Untuk selanjutnya yaitu tentang pembelajaran sains yang terkait dengan bidang biologi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Puspita Komaria. Yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran sains yang terkait dengan bidang biologi. Konsep dasar biologi. Biologi adalah ilmu tentang keadaan dan bersifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan ruang lingkup itulah, maka biologi sering disebut juga sebagai ilmu hayati atau ilmu yang mengungkap tentang kehidupan dari organisme hidup. Sejumlah konsep dasar yang dapat diperkenalkan kepada anak usia dini dengan pengembangannya yang disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan perkembangan anak itu sendiri. Antara lain yaitu perbedaan benda hidup dengan benda mati,
Kehidupan merupakan kesatuan dan saling terkait. Pengelompokan kehidupan berdasarkan kekhasan ciri-cirinya. Tumbuhan dan binatang sebagai benda yang hidup. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan berbagai cara. Binatang dan tumbuhan memiliki hubungan yang saling mengisi atau berpengaruh. Pengaruh kehidupan makhluk hidup terhadap lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap kehidupan. Perbedaan di bumi pada beberapa daerah dan jenis adaptasi kehidupannya. Makhluk hidup dan cara mempertahankan hidupnya. Tumbuhan sebagai penghasil makanan atau produsen. Binatang sebagai pengkonsumsi tumbuhan. Binatang mendapatkan makanan melalui memakan tumbuhan dan sebaliknya, tumbuhan memerlukan binatang. Pengenalan organ tubuh manusia, jenis, jumlah, ciri-ciri, dan lokasi serta fungsinya. Tubuh manusia dapat dipengaruhi atau dihinggapi rasa sakit atau penyakit. Efek dan hubungan manusia dengan udara, air, dan tanah tempat ia tinggal di lingkungannya. Pengaruh lingkungan terhadap manusia. Yang kedua yaitu keterampilan proses untuk memahami biologi. Sejalan dengan konsep dasar yang dapat dikenalkan, maka sejumlah keterampilan proses yang sebaiknya dikuasai anak terkait dengan penguasaan sains bidang biologi. Di antaranya yaitu, yang pertama, keterampilan mengamati, meliputi, mengamati karakteristik makhluk tak hidup, mengamati karakteristik makhluk hidup, mengamati karakteristik dari tumbuhan, mengamati kekuatan dari suatu perasaan dari makhluk hidup maupun mati, seperti sakit, luka, haus, kering, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mengamati perubahan dan organisme, seperti tumbuh menjadi besar dan seterusnya. Yang kedua yaitu keterampilan mengelompokkan, meliputi mengelompokkan makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan pertimbangan cuaca. Menggolongkan organisme mana sebagai tumbuhan dan mana sebagai binatang. Mengelompokkan berdasarkan apa yang dihasilkannya, apa yang dikonsumsi, dan apa yang dibuangnya. Mengelompokkan bentuk-bentuk perubahan berdasarkan bentuk yang ditampilkan atau ciri-ciri yang nampak. Yang ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi, di antaranya mencatat atau merekam ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup, mencatat atau merekam ciri-ciri tumbuhan dan binatang, membuat cut atau gambar yang menyajikan ciri-ciri dari bagian anggota atau benda dari organisme. Yang keempat yaitu keterampilan menginferensi, yaitu atau inferring. Terkait keterampilan tersebut, terutama dalam memperkirakan sebab-sebab terjadinya sesuatu pada gejala-gejala berikut, yaitu perubahan warna daun yang jatuh, penyebab polusi udara, air, dan tanah, penyebab beberapa penyakit atau rasa sakit, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, bagaimana makhluk hidup dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Yang kelima yaitu keterampilan memprediksi atau memperkirakan. Yang pertama, membuat terkaan yang mendidik tentang pengaruh-pengaruh organisme atau lingkungannya, akibat kelebihan makanan atau kelebihan air, akibat kekurangan makanan atau kekurangan air, bagaimana berkembang biak sebuah organisme dan populasinya, polusi yang diakibatkan oleh organisme atau lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pembelajaran. Secara umum, dikelompokkan kepada dua bagian besar, yaitu yang pertama, materi tentang tumbuhan dan binatang. Materi yang dapat diperkenalkan kepada anak meliputi tentang fungsi-fungsi kehidupan, yang rinciannya adalah menyangkut karakteristik dan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan respirasi atau pernapasan. Yang kedua, kesanggupan dalam memproduksi, memperoleh, dan menggunakan makanan. Yang selanjutnya yaitu cara mengeluarkan kotorannya atau secretion and excretion. Kesanggupan bergerak dan membawa beban, kesanggupan berpindah, kesanggupan merespon lingkungan, pertumbuhan dan usianya, kemampuan berkembang biak, tentang cabang keilmuan biologi yang rinciannya adalah yang pertama, zoologi atau studi tentang binatang. Yang kedua, botani atau studi tentang tumbuhan. Yang ketiga, anatomi, studi tentang struktur dari kehidupan. Yang keempat, fisiologi, studi tentang fungsi atau proses dari kehidupan. Yang selanjutnya mikrobiologi, yaitu studi tentang kehidupan yang sangat kecil. Heredity, studi tentang pewarisan keturunan dan sifat-sifatnya. Evolution, studi tentang kehidupan yang asli atau awal dan perubahannya. Yang terakhir ekologi, yaitu studi tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Tentang penggolongan kehidupan yang rinciannya adalah kingdom atau kerajaan, phylum divisi, kelas ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Tentang persamaan antara tumbuhan dan hewan yang rinciannya adalah struktur pembentuk, fungsi-fungsi, dan bagian organ. Yang selanjutnya tentang perbedaan antara tumbuhan dan hewan yang rinciannya adalah struktur pembentuk, fungsi dari bagian organnya. Ada lagi tentang kerajaan tumbuhan yang rinciannya yaitu karakteristik akar, karakteristik batang, karakteristik daun, dan organ reproduksi. Tentang kerajaan binatang yang rinciannya adalah binatang mamalia, reproduksi binatang seperti kodok, burung, dan mamalia.
Terus materi tentang pengenalan tubuh manusia. Ruang lingkup materinya secara umum meliputi yang pertama sistem perencanaan, susunan dan fungsi, makanan dan nutrisi, kandungan gizi makanannya. Yang kedua sistem rangka dan otot, susunan dan fungsi. Yang ketiga sistem pencernaan yaitu susunan dan fungsi. Ada sistem kepekaan yaitu susunan dan fungsi. Sistem pembuangan yaitu susunan dan fungsi. Sistem pengaturan yaitu susunan dan fungsi. Sistem perkembangbiakan yaitu susunan dan fungsi. Yang terakhir reproduksi dan keturunan. Jadi, kesimpulannya di sini, pengenalan sains tentang bumi dan alam raya merupakan hal yang penting untuk dipelajari oleh anak. Bumi sebagai tempat semua makhluk hidup tinggal berada di dalamnya, serta alam raya ini merupakan suatu kesatuan atau sistem yang perlu diketahui oleh setiap manusia yang mendiaminya. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika kita dapat mengenali bumi dan alam raya ini. Anak akan dapat mengetahui dan mengungkap bagian-bagiannya, sehingga dapat menambah wawasan dan pengertian yang lebih luas serta mendalam. Secara sederhana, bumi disebut sebagai dunia tempat manusia hidup, atau merupakan salah satu planet ketiga dari matahari. Sedangkan jagat raya secara sederhana didefinisikan sebagai segala yang terdapat di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang-bintang, dan sistem tata surya lainnya. Jadi, dapat disimpulkan, jagat raya adalah lingkungan kehidupan seluruh atau semesta alam. Batasan sederhana tersebut digunakan karena belum ada yang mampu mengungkapkan secara menyeluruh dari detail tentang seluruh isi bumi dan jagat raya ini. Meskipun demikian, mengingat keberadaannya saja merupakan kunci dan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan segala makhluk lainnya. Materi-materi yang terkait dengan pengenalan bumi dan jagat raya yang dapat diperkenalkan kepada anak cukup banyak ragamnya. Meskipun demikian, tentu tidak ditafsirkan bahwa secara formal semuanya harus dipaksakan untuk dikuasai oleh anak. Sebelum seorang guru menentukan materi yang akan dijadikan bahan pembelajaran, sebaiknya ia telah mengubah betul rambu-rambunya. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran sains yang terkait dengan pengenalan biologi yaitu dengan ilmu tentang keadaan dan bersifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan ruang lingkup itulah maka biologi sering disebut juga sebagai ilmu hayati atau ilmu yang mengungkap tentang kehidupan dari organisme hidup. Sejumlah konsep dasar yang dapat diperkenalkan kepada anak usia dini dengan pengembangannya yang disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan perkembangan anak itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat khususnya Bagi saya dan Puspita dan tentunya bagi yang melihat video ini. Untuk lebih menyemangati kepada kita, kami tunggu sarannya yang bersifat membangun agar kami dapat mengerjakan tugasnya lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.